Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Semua yang saya cintai, terkadang hati kita ini perlu untuk menerima nasihat-nasihat. Sebagaimana perkataan para ulama itu, sesungguhnya hati ini jika 40 hari tidak menerima ilmu, maka hati kita itu gampang karat. Gampang karat. Sebagaimana yang namanya besi itu, besi kalau sering kena hujan, kena air atau apa, itu cepat karat. Lah hati kita juga gitu. Kalau hati tidak pernah menerima nasihat, kita tidak pernah duduk dengan orang soleh, tidak ada yang mau nasihatin kita, dan tidak ada yang mau untuk memberikan pelajaran kepada kita, hati kita tuh cepat karat. Nah hati kalau sudah karat, maka diomongin tak mau, dialusin minta kasar, diomongin pelan-pelan, dinasihatin tak mau, ceretai nyaretai, diomongin dinasihatin tak mau. Nah, oleh karena itu, apa yang namanya sabun? Kita perlu sabun. Kita perlu yang bisa membersihkan hati kita ini. Apa? Para ulama mengatakan, inna kalamal awliya au kalamis shalihin sabunul qalb. Sesungguhnya sabunnya hati itu ada di perkataan para ulama. Bagaimana kita menyebutkan namanya saja, idbidikrihim tatanazzalul nafahat wal atiyat. Menyebut namanya, kalau di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan ada itu di kitabnya tuh, dengan menyebut namanya aja maka Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Bagaimana kita mendengarkan nasihat-nasihat? Nah, penting kita untuk mendengarkan nasihat daripada ulama. Nah, ini kita akan membacakan Wasiyatul Ikhwan yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bitta'atid dayani. Saya berwasiat, wahai kalian ya ikhwan, kepada saudara-saudaraku, alaikumu bitta'atid dayani, hendaknya kamu ini selalu taat kepada dayan, kepada zat yang maha membalas, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakumu antuhmilu awqatakum, jangan sampai kalian ini membuang-buang waktu. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu. Fatandamu yauman ala ma fatakum, maka kalau kamu waktu dibuang-buang, waktu kalian sia-siakan, maka kalian akan nyesel kemudian hari, akan sia-sia, menyanyiakan. Oh, santai, si muda, refresh, masih muda. Sekarang nih nakal dulu, nakal, sudah nakal nanti punya istri kita tobat,
Nanti kalau sudah tua sering-sering, kalau sudah punya masih muda maksiat dulu. Nanti kalau sudah punya istri taubat. Sudah gitu kalau sudah tua kita sering-sering ke masjid, nanti baru kita tadarusan. Kok sekarang santai dulu? Emang ente punya nomor WhatsAppnya malaikat Israel? Cik gampangnya gitu. Kalau malaikat Israel punya nomor WhatsApp enak. OTW, sek dulu. Saya mau taubat dulu kan enak. Malaikat Israel ada waktunya. Awas, hati-hati kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan apa? Hati-hati, jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Kamu akan nyesal kemudian hari. Wa inna ma ghanimatul insani, sesungguhnya ghanimah, harta yang sangat berharga, harta yang sangat istimewa bagi setiap manusia apa? Syababuhu wal hasru fit tawani. Harta paling istimewa bagi seorang manusia itu adalah waktu mudanya. Kalau waktu muda ini tidak dipergunakan dengan baik-baik, maka wal husru fit tawani, maka akan sakit. Contohnya masih muda, it's fine. Pacaran dulu, nyari cewek, ngabuburit, cewek-cewekan dulu, ngasih harapan. Bro, itu hati, bukan tempat makan. Hati kok disinggahin tok, bayar mari, itu tempat makan, itu hati, tak boleh main-mainkan. Oh masih muda beb, mabuk dulu. Masih muda beb, pel-pelan, oke. Paling efeknya kalau masih muda pening, habis pening ngefly sudah. Oke. Kalau masih muda masih enak. Tapi nanti apa? Kemudian harinya, mulai sakit-sakitan. Gara-gara obat-obatan di masa muda, gara-gara minum-minuman yang dia konsumsi tiap hari, apa? Ginjalnya bocor. Ngisap ganja, ganja terus, linting bae terus. Dak taunya masa tuanya apa? Naudzubillah min dalik, paru-parunya bocor. Naudzubillah min dalik. Gara-gara apa? Ini semua gara-gara kelalaian di masa muda. Ma ahsanat ta'ah disyubani fas'au li taqwallah ya ikhwani. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, masa muda adalah tempat kebaikan seseorang ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dibuang-buang. Oleh karena itu, kita para sadah alawiyin, para habaib, kita memiliki manhaj, kita memiliki pedoman, kita memiliki prinsip. Apa? Para habaib itu umurnya dibagi jadi 3. Jadi 3 bagian. 20 pertama dibuat untuk mencari ilmu. Dibuat untuk cari ilmu. 20 kedua dari 20 sampai 40 ini biasanya buat dakwah. 20 sampai 40. Ini lagi dakwah. Ceramah ini 20 sampai 40. Nah 40 ke atas, 40 sampai 60, apa beliau sudah dakwah, sudah sudah ini. Dan ini yang mengatakan wasiatul ikhwan ini bukan orang sembarang. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dengan saudaranya yang namanya Habib Tahir dan Habib Abdullah. Habib Tahir dan Habib Abdullah, masa mudanya bukan untuk sia-sia. Tidak untuk sia-sia. Bahkan beliau ini pernah mondok bareng. Mondoknya bareng. Tidak pernah ada waktu sekecil apapun untuk beliau tinggalkan. Bahkan dikatakan di dalam manaqib beliau ini, kadang beliau ini untuk makan saja makan. Kita kan kalau makan kan tergantung. Kalau di pondok kan mau menu apa. Kalau pas lagi kiriman banyak, uang banyak, Kentucky. Mau makan apa lagi? Roce. Mau makan apa lagi?
geprek ayam-ayam dan lain-lain kan ya. Kalau lagi pas ada duit, dah ada duit dia makan terong itu. Peleca. Nah, dikatakan di dalam sejarahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakaknya Habib Tahir bin Abdullah bin Tahir. Ini dikatakan apa? Dari saking jauhnya beliau nih, atana, apa? Masak. Beliau udah masak nasi. Beliau udah bikin, biasa orang Arab tuh makannya roti, udah bikin bubur. Kenapa kelamaan? Udah bikin roti kelamaan. Apa yang dimakan? Bubur, surba. Rahim kau. Oh santai itu. Santai. Dikatakan Imam Syafi'i mengatakan di dalam mulia malolo. Teka kimon tepan kimon tuk teroburu malolo. Tepan kimon mula marah ibadah selai. Wallahu alam bisawab. Ben orang itu a'azzu syai'in li talibil ilmi waqtuhu. Hal yang paling istimewa untuk orang mencari ilmu apa? Waktu. Biasa. Saya ini montuk lambat mulai dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah montuk saya. Kelas 3 SD itu sudah montuk. Lah tahu rasanya mundur mulai dari kelas 3 SD sampai MI, sampai lulus SMP, sampai SMA, sampai tepan ki mundur ki sempak, tepan ki mundur ki terlalu mulia malolo, tepan ki mundur terlalu buru malolo, tepan ki mundur terlalu melanggar malolo. Biasa sifat manusia. Tapi apa? Ketika kamu sudah pulang di rumah, dan apalagi kamu sudah punya kegiatan seperti apa? Kamu sudah diberi amanat oleh masyarakat, suruh ngajar bi amanat leki benar mula tojuk nang keluar mula abinin di anak hurung ucapan. Oh, teromen juga boleh. Ada lah. Offset sudah. Nombor tuk nganu apa? Karena itu dah. Yuk. Mumpung sama-sama masih muda, kita optimalkan waktu kita untuk belajar. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu. Dan seorang mencari ilmu itu apa yang berharga? Waktunya untuk mencari ilmu. Mutola'ah, ulangi kembali ilmunya. Dan kalau udah dapat ilmu, share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan ilmu yang sama untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.